tolong jaga ucapanmu. Jangan tambah penderitaanku dengan ucapanmu. Aku terima kehilangan ayahku, aku terima kehilangan suamiku, tapi aku tidak terima jika kau mengatakan bahwa keluargaku pembawa virus. Saudara-saudara saya yang waktu itu menerapi dan memijatnya sampai sekarang masih baik-baik saja. Saya menerima telepon, katanya almarhum kritis. Saya harus apa? Orang yang telah membesarkan saya dari kecil, membiayai saya, bahkan menikahkan saya, sekarang kritis bersamaan dengan suami saya. Dan saya pun harus berpisah dengan anak yang masih menyusu. Saya harus memperjuangkan 2 nyawa ini. Dan saya harus rela meninggalkan anak saya yang masih menyusu ASI. Aku ingin anakku menolongku ketika aku sakaratul maut. Dan semua yang diinginkan bapaknya terlaksana. Ada Asep di sana, nggak mau. Begitu burukkah keluarga saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat, dan keberkahan senantiasa menyertai kalian semua. Wahai saudaraku yang masih menganggapku saudara. Hari ini tepatnya Minggu tanggal 25 Juli 2021. Saya dan anak sulung saya telah bebas dari masa isolasi. Isolasi yang memisahkan saya dengan anak-anak saya, dari saudara saya, dari orang tua saya, dan bahkan saat orang tua saya meninggal pun, saya tidak bisa mendekatinya. Sungguh menyakitkan. Dan pada hari ini saya dan anak sulung saya semua baik-baik saja. Saudara-saudara yang telah memperjuangkan almarhum semasa ia sakit pun baik-baik saja. Para ahbab yang telah menerapi almarhum pun baik-baik saja. Bahkan 5 orang berhati malaikat yang telah berani masuk ke kamar untuk memandikan almarhum, mereka juga baik-baik saja. Doa khusus yang saya panjatkan untuk kalian yang telah andil dalam perjuangan luar biasa ini. Semoga Allah memberikan balasan setinggi-tingginya balasan atas semua kebaikan kalian. Dan kepada orang yang telah mengucilkan kami dan mengatakan bahwa kami pembawa virus, saya hanya berdoa. Semoga Allah memperbaiki hati kalian dan ucapan kalian. Sejujurnya sampai saat ini dalam hati saya masih bertanya-tanya. Benarkah almarhum meninggal karena COVID? Karena selama 22 tahun saya hidup dengannya, saya tahu riwayatnya dan sering tensinya tinggi. Dia juga punya riwayat diabetes dari almarhumah ibu indahnya, dan 4 tahun terakhir ini dia sering mengeluh sakit dada. Namun apapun asbab meninggalnya almarhum, saya sudah puas dengan perjuangan saya. Yang dengan sekuat tenaga saya memperjuangkan nyawa ayah dari 3 anakku. Meskipun akhirnya gagal. Awal dia merasa sesak yang luar biasa pada hari Rabu malam, tanggal 7 Juli 2021. Saya telepon klinik, saya tanya, klinik buka nggak? Iya. Ibu mau apa? Saya mau minta dirawat, suami saya sesak. Sudah berapa hari? Sudah lebih dari 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari, maaf, langsung ke rumah sakit saja. Begitu jawaban dari klinik. Kemudian saya lari mendatangi rumah seorang bidan di Kampung Sukanegara. Saya telepon, berulang-ulang kali saya telepon, tidak diangkat. Saya pencet bel, berkali-kali saya pencet bel, tidak ada respon. Bahkan saya mengucapkan salam sambil mengelilingi rumahnya, tidak ada suara sama sekali. Kemudian saya lari ke rumah Mas Darno. Assalamualaikum, Mas. Sampean sing nyegel ambulan udu teh. Lah ngopo? Bojoku sakit, koyone aku kudu dirawat. Sopo yo sing nyekel ambulan? Dia bilang Mas Anggi. Mas Anggi siapa? Itu loh anaknya Mbah Sri. Rumahnya yang mana? Ya itu yang jualan pecel. Saya lari mencari rumah Mas Anggi dan saya salah rumah. Kemudian saya tanya, terus rumahnya yang mana? Itu. Saya temui Mas Anggi tolong. Suami saya sakit, harus dibawa ke rumah sakit. Tolong saya mau pakai ambulannya. Dia bilang gak sanggup karena gak ada perintah dari bidan atau mantri Kampung Sukanegara.
Lalu istrinya memberi saya saran, sampean wingi berobat nang endi? Terus saiki njaluk rujukan wae karo sing wingi sampean berobat. Men sampean ora montang-manting kaya ngene, melas aku ndelokne sampean. Oh ya, kemarin saya kan berobat ke Mantri Sukanegara. Ya udah, saya mau ke sana saja. Ya, kemudian saya mendatangi rumah mantri itu. Saya pencet bel, saya ucapkan salam, berkali-kali tidak ada respon. Akhirnya handphone saya berbunyi. Ada apa? Suami saya bilang, Enonya nangis, aku nggak kuat gendong. Kemudian saya pulang tanpa membawa hasil. Saya bingung, mau dibawa kemana kamu? Mobil yang saya mintai tolong nggak ada. Bidan yang saya mintai tolong juga nggak ada respon. Lalu saya harus apa? Kemudian saya ingat, kemarin kakak saudara sulung saya dirawat di kliniknya Bu Bidan Fitri, Sukanegeri. Saya minta tolong kakak saya, kakak Taryo. Kak, tolong kakak tanya Bu Bidan Fitri, mau nggak ngerawat orang yang lagi sesak. Dia berangkat ke sana, tanya, Bu, mau nggak ngerawat orang sesak? Bu Fitri mau. Langsung malam itu juga, kakak Taryo sama kakak Haji Dasmun yang membawa almarhum ke klinik Bu Bidan Fitri. Paginya saya ke sana dan saya buka masker saya, lalu Bu Bidan Fitri mengenali saya. Dia bilang, "Olah, teteh. Enggi Bu, ya Allah, terima kasih nemen Ibu daek ngarawat salaki kula. Di ditu lo eueuh nu ngarespon. Kula lo hayang ke rumah sakit ge eueuh nu daekeun. Terima kasih nemen Bu, Ibu daek ngarawat salaki kula." "Enggi teh, sama-sama." Begitu ucapnya. Semalam di klinik Bidan Fitri, suami saya mengalami perubahan. Dia katanya sudah enak makan. Namun pada malam kedua, masih malam kedua itu, saudara saya semua menjenguknya. Ada yang memijatnya, ada yang menerapinya tanpa ragu, tanpa kaos tangan, tanpa penghalang. Dan saudara-saudara saya yang waktu itu menerapi dan memijatnya, alhamdulillah sampai sekarang masih baik-baik saja. Di malam kedua lain lagi ceritanya. Suami saya jam 2 kritis. Waktu itu saya tidur di rumah karena anak saya masih balita. Jadi saya tidur di rumah. Yang menunggu di sana Kakak Hendro, Teteh Oni, Kakak Haji Dasmun, Kakak Samud. Saya menerima telepon, katanya almarhum kritis. Ini harus dirujuk. Dirujuk kemana? Bu Bidan Fitri menyarankan ini harus ke spesialis paru-paru, ke Harapan Bunda, Bandar Jaya. Lalu saya telepon kakak Haji Rohidin. Kak, Bapak Ali kritis, kudu dirujuk. Kamene ke Harapan Bunda. Erek ayeuna. Enggih. Kemudian kakak Haji Dasmun minta pertolongan kepada ambulan Sukawaringin. Jam 2 malam dia mengedor pintu dan supir ambulan Sukawaringin mau mengantar, merujuk ke Rumah Sakit Harapan Bunda. Di sana yang menunggu kakak Haji Dasmun, kakak Haji Rohidin, mereka memijat, menolong, mengurus tanpa rasa ragu, dan alhamdulillah keduanya sampai sekarang masih baik-baik saja. Kemudian pagi harinya saya mau menyusul suami saya, tambah dengan ujian lagi, yaitu Bapak Madsohirin kritis. Saya berkata, ya Allah, ujian apa lagi ini? Di mobil saya sempat menangis. Saya harus apa? Orang yang telah membesarkan saya dari kecil, membiayai saya, bahkan menikahkan saya, sekarang kritis bersamaan dengan suami saya. Dan saya pun harus berpisah dengan anak yang masih menyusu ASI. Saya harus memperjuangkan 2 nyawa ini. Dan saya harus rela meninggalkan anak saya yang masih menyusu ASI.
Saya harus kuat, saya harus bisa. Sesampainya di sana, ternyata dokter spesialis paru-paru tidak masuk. Karena masuknya hari Selasa dan Kamis, sedangkan waktu itu hari Jumat. Karena kelamaan menunggu hari Selasa dan Kamis, lalu Bapung dibawa pulang. Saat itu saat terakhir saya melihat almarhum Bapak. Pak, maaf ya, saya nggak bisa ngerawat Bapak. Karena bapaknya Eno juga sakit. Semoga Bapak cepat sembuh. Kemudian saudara-saudara saya yang lain pun ikut pulang. Tinggal saya sama Teteh Kokom di rumah sakit. Dia menemani saya, memberi almarhum minum, dan ikut merawat almarhum bersama saya. Dan sampai saat ini Teteh Kokom masih baik-baik saja, alhamdulillah. Namun ceritanya ketika sudah berganti hari, Teteh Kokom suruh pulang karena ada yang menggantikannya, ponakan saya. Namun sayangnya dia meninggalkan saya setelah saya menerima panggilan dari ruang perawat bahwa suami saya positif COVID. Dia langsung spontan meninggalkan saya sendirian. Seorang perempuan yang sedang dihadapkan dengan masalah. Saya dipanggil ke ruang perawat. Perawat itu bilang, suami ibu positif COVID. Dan di rumah sakit ini sudah penuh. Sudah tidak ada lagi ruang isolasi. Mungkin suami ibu harus dirujuk. Saya bilang lakukan apa yang terbaik. Ya sebentar ya Bu. Kami mau telepon rumah sakit Demang, Abdul Muluk, dan semua rumah sakit dia hubungi. Sembari saya menunggu keputusan, saya menghampiri suami saya. Pak, Bapak ternyata positif COVID. Spontan dia jawab, ya sudah, kalau memang sudah begitu kenyataannya, kita pulang saja. Nanti kalau aku dirujuk ke sana kemari, toh akhirnya juga meninggal. Sudah di dalam peti. Keluargaku tidak boleh melihatku, tidak boleh mengurusku. Sedangkan keinginanku adalah jika aku meninggal, aku ingin anakku menolongku ketika aku sakaratul maut. Aku ingin anakku yang mandikanku dan menyelotaiku, mengazaniku, serta menguburkanku. Ayo kita pulang saja. Begitu ucapnya. Kemudian saya dipanggil lagi oleh perawat. Bagaimana perawat? Maaf Bu, ini semua rumah sakit, ruang isolasinya sudah penuh. Jadi ibu diisolasi mandiri saja di rumah dengan mematuhi prosedur yang dia berikan pada saya. Bahwa katanya di rumah ini hanya ada saya dan suami saya. Anak-anak nggak boleh ada di rumah. Oke lah kalau begitu. Kemudian saya bayar ke kasir. Saya juga menunggu resep dari spesialis paru-paru. Masih banyak lagi urusan saya. Dan saya selesaikan hanya seorang diri. Tanpa teman. Tanpa saudara. Saya montang-manting ke sana kemari. Membuat fotokopi ke kasir. Kemudian suami saya memerlukan ini dan itu, saya lari ke sana kemari hanya seorang diri. Kemudian saya lagi ditambahkan dengan masalah, yaitu pihak kampung tidak mau menerima kedatangan kami. Sampai-sampai pihak bidan di kampung saya suruh bicara langsung dengan pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit mengatakan demikian, di rumah sakit ini sudah penuh dan saya sudah menghubungi rumah sakit yang lain pun sudah penuh. Jadi kami mengizinkan pasien pulang, itu tidak semena-mena kami. Kami sudah izin ke dinas kesehatan
Kami juga sudah lapor ke gugus COVID. Namun karena yang bicara seorang perawat perempuan dan bidan perempuan, di sana yang ada hanya debat. Habis waktu lama perdebatan mereka. Dan akhirnya Bapak Kepala Kampung menelpon saya. Teh, kalau bisa jangan pulang. Ini demi kebaikan kita semua. Di situ karena perempuan sama laki-laki yang bicara, jadi langsung ada keputusan. Terus saya suruh apa? Saya dari rumah sakit ini sudah harus pulang. Rumah sakit yang lain pun sudah penuh. Kalau saya sekarang nggak boleh pulang, saya harus apa? Saya harus kemana? Terus handphonenya dikasih sama Pak Leo. Terjadi lagi perdebatan antara saya dengan Pak Leo. Maaf Pak, bukan saya tidak punya etika. Waktu itu saya bicara dengan nada tinggi, sungguh karena saya tertekan. Bukan karena saya tidak punya etika. Maaf pada Pak Leo, maaf pada Pak Lurah. Saya benar-benar mohon maaf karena saya sungguh tertekan. Kemudian Pak Lurah sama Pak Leo mencari jalan keluar. Bagaimana ini? Mungkin beliau ini mencari informasi ke rumah sakit yang lain. Dan kenyataannya memang rumah sakit lain juga sudah penuh. Dan akhirnya mengizinkan saya pulang. Luar biasa sekali perjuangan warga Kampung Sukanegara. Sebelum saya pulang, rumah kami disemprot. Saya juga disediakan kelapa hijau, madu, sama jeruk nipis. Terima kasih sekali atas perjuangan kalian. Namun belum cukup seperti itu ujiannya. Ambulan yang akan menjemput kami, tidak ada supir yang mau menjemput kami. Lalu suami saya bertanya, kita lagi nunggu apa lagi? Kok nggak pulang-pulang? Nggak ada supir, kata saya. Dan saya sudah tidak boleh berada di ruangan perawatan. Saya harus duduk di luar seorang diri. Orang-orang pada duduk di dalam, saya di luar sendiri. Persis seorang pengemis. Kemudian ada seorang supir yang berhati malaikat yang mau menjemput kami. Terima kasih Pak Supir. Terima kasih sekali atas kebaikan Anda. Sampai sekarang saya belum ketemu ke rumah Anda. Suatu saat saya akan silaturahmi ke rumah Anda. Sebagai rasa terima kasih saya. Sesampainya di rumah, alhamdulillah, warga menyambut saya dengan baiknya. Di bawah pimpinan Pak Lurah. Saya ucapkan terima kasih kepada semua, kepada Pak Lurah, dan semua yang telah menerima kami untuk pulang ke rumah. Karena memang di rumah sakit semuanya sudah penuh. Ya, ini adalah cara satu-satunya untuk isolasi mandiri. Kemudian, malam itu almarhum tidur dengan pulasnya. Bangun pagi, dia sholat subuh dengan wudhu, sholatnya pun berdiri. Setelah sholat subuh, dia minta, ambilkan aku Al-Quran. Aku mau baca surat Al-Baqarah. Agar jika kedepannya aku dipanjangkan umurku lebih barokah. Dan jika aku akan dipendekkan umur, aku tidak akan merasakan sakit saat sakaratul maut. Saya berikan Al-Quran padanya. Setelah dia membaca Al-Quran, saya beri dia makan. Saya beri dia obat. Kemudian sholat zuhur, sholat asar, seperti itu pula. Semuanya normal. Bahkan dia sempat duduk-duduk di belakang melihat ternak. Kemudian lain ceritanya ketika malam menunjukkan waktu pukul 10. Dia mengajak saya tidur. Yuk tidur, sudah malam. Kemudian saya mengantarnya ke kamar. Saya biarkan dia tidur, namun saya belum sempat tidur lelap. Terdengar di telinga saya suara napas yang begitu kencang. Kemudian saya bangun. Pak, kamu sesak. Duduk dulu. Dia sudah tidak merespon. Duduk dulu Pak, kalau sesak, ayo duduk. Napasnya semakin kencang.
Saya bingung di rumah sendiri. Saya telepon anak sulung saya, Asep, tolong kamu kesini sekarang, cepat. Dia langsung datang. Ya Allah Bapak, kok kayak keadaanmu seperti ini? Bapak kayaknya udah gak sadar, Sep. Coba kamu ruqyah. Iya Bu, aku mau wudhu dulu. Anakku wudhu pakai air dalam keadaan tangan basah, tanpa kaos tangan, bahkan tanpa masker. Dia meruqyah almarhum bapaknya. Ketika itu, saat berada di pangkuan anaknya memeluknya, lalu ayahnya menghembuskan nafas terakhirnya. Alhamdulillah, apa yang diinginkannya sudah tercapai. Dia meninggal di pelukan anaknya. Anaknya memeluknya tanpa masker, tanpa kaos tangan. Dan alhamdulillah, sampai hari ini masih baik-baik saja. Bapak Kepala Kampung, Pak Leo, Bapak Bayan, Pak RT, semuanya masih menghargai saya sebagai warga Kampung Sukanegara. Namun siapa kamu? Apa jabatanmu hingga kamu berani mengatakan bahwa keluargaku pembawa virus? Tolong jaga ucapanmu, jangan tambah penderitaanku dengan ucapanmu. Aku terima kehilangan ayahku, aku terima kehilangan suamiku, tapi aku tidak terima jika kau mengatakan bahwa keluargaku pembawa virus. Dan semua yang diinginkan bapaknya terlaksana. Anaknya menolongnya saat dia menghadapi sakaratul maut. Kemudian anaknya memandikannya, menyolatkannya, mengazankannya, sampai dia masuk ke liang kubur untuk menerima peti jenazah. Semuanya sudah tercapai. Selamat jalan suamiku. Semoga kau tenang di alam sana. Bapak, maafkan anakmu ini tidak mampu merawatmu. Jangankan merawatmu, aku hanya menonton saat kau dalam keranda lewat depan rumah. Sungguh sakit sekali. Namun Wak Kokom sudah lain lagi ceritanya ketika dia pulang ke kampung. Dia membeli bensin. Tidak perlu saya sebutkan di mana dia beli bensin. Yang punya bensin itu bilang, Bibi jangan masuk. Bibi kan habis dari rumah sakit membawa virus. Kemudian Kakak Taryo minta tolong ambilin gabah, saya mau giling. Tidak perlu saya sebutkan yang berkata. Yang pasti dia berkata, gak mau, aku takut di sana ada virus. Karena takutnya, karena yakinnya bahwa keluarga saya pembawa virus, sampai-sampai Kakak Haji Rohidin mau menggiling, ambil gabah, aku mau giling. Ih, ada Asep di sana, nggak mau. Begitu burukkah keluarga saya? Demikian ucapan perasaan saya. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang masih mau menganggap saya saudara dan tetangga tanpa mengucilkan kami. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua aparat kampung, juga semua tetangga-tetangga yang andil dalam penguburan jenazah almarhum. Saya hanya bisa berdoa untuk kalian yang sudah berbuat baik kepada saya. Semoga keberkahan umur kalian, keberkahan rizki kalian senantiasa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah yang bisa membalas semua kebaikan kalian. Dan kepada orang yang sudah mengucilkan saya tidak sampai hati untuk mendoakan kalian. Karena sesungguhnya kalian masih saudara muslim saya. Demikianlah perasaan hati saya yang saya ungkapkan. Terima kasih atas segala dukungan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.